Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salina Viola Sandi, tingkat 1 Akademik Perawatan Bina Insan. Di sini saya akan menjelaskan antropologi hubungan dokter dan pasien. Dokter dianggap sebagai seseorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik, layaknya bapak dan anak yang bertolak pada prinsip father no best, di mana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati atas penyakit yang diderita oleh pasien. Kedudukan dokter lebih tinggi daripada kedudukan dan dokter memiliki peranan penting di dalam perkembangannya. Pola hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut lambat laun telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih demokratis, yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipan bersama. Kedudukan dokter tidak lagi dianggap lebih tinggi daripada pasien, melainkan kedudukan dokter dan pasien dalam hubungannya tersebut sudah seimbang atau sederajat. Pasien tidak lagi dianggap sebagai objek hukum, tetapi pasien sudah sebagai subjek hukum. Segala sesuatunya dikomunikasikan di antara kedua belah pihak, sehingga menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, baik dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun si pasien sendiri selaku penerima pelayanan kesehatan. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan kepercayaan, jadi tanpa rasa percaya di keduanya pengobatan tidak mungkin dilakukan dengan baik, sehingga pasien harus memilih dokter yang dapat dia percayai. Kepercayaan tidak akan timbul dengan sendirinya, membutuhkan waktu. Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut, rupanya hanya terlihat superioritas pada pasien dalam bidang ilmu biomedis. Hanya ada kegiatan pihak dokter, sedangkan pasien tetap pasif. Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna, karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap lainnya. Oleh karena itu, hubungan dokter-pasien merupakan hubungan antar manusia. Lebih dihendaki hubungan yang mendekati persamaan hak antar manusia. Jadi hubungan dokter yang semula bersifat paternalistik akan bergeser menjadi hubungan yang dilaksanakan dengan saling mengisi dan saling ketergantungan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan suatu kegiatan aktif yang saling mempengaruhi. Dokter dan pasien akan berhubungan lebih sempurna sebagai partner. Sebenarnya, pola dasar hubungan dokter dan pasien terutama berdasarkan keadaan sosial, budaya, dan penyakit pasien dapat dibedakan dalam 3 pola hubungan, yaitu activity-passivity, guidance-komplatif, mutual participan. Dalam melakukan perannya sebagai seorang yang memiliki kompetensi mengobati orang yang sakit, dokter memiliki 5 fungsi utama. 1.
Menerapkan aturan umum atau khusus yang harus ditaati oleh pasien. Kriteria universal versus khusus. 2. Membina interaksi dengan pasien secara luas dan membaur atau terbatas pada fungsinya sebagai dokter. Membaur versus spesifik. 3. Melibatkan emosi atau perasaannya netral dalam hubungannya dengan sang pasien. Efektif versus netral. 4. Mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan bersama. Orientasi diri versus orientasi kelompok. 5. Memandang manusia berdasarkan kualitasnya atau prestasinya. Kualitas versus prestasi. Berakhirnya hubungan dokter dan pasien dapat terjadi akibat selesainya pengobatan dengan membaiknya keadaan pasien, penolakan dokter oleh pasien, kesepakatan bersama, dan penarikan dokter secara resmi. Hak dan kewajiban dokter dan pasien. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dan 51. Hak dan kewajiban dokter. Hak dokter 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. 2. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. 3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Kewajiban dokter memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis. 2. Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, bisa merujuk pasien ke dokter atau sarana kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik. 3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. Hak pasien. 1. Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter. 2. Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan. 3. Bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada keraguan. Kewajiban pasien. 1. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan dapat dipahami tentang masalah kesehatannya. 2. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. 3. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang prima. Sekian dari penjelasan makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.